Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kawan-kawan melanjutkan menonton video, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe agar nantinya channel ini dapat berkembang dan membantu kawan-kawan dalam merancang rangka sistem hidroponik. Nah, sebelum kawan-kawan melakukan pembuatan, alangkah baiknya saya sarankan kawan-kawan melakukan rancangan dahulu ya, desain dahulu agar nantinya dalam membuat atau membangun tidak terlalu memakan banyak biaya. Langsung saja untuk video kali ini saya akan membahas rancangan desain ya sistem hidroponik rakit apung, dimana untuk sistem ini kita tidak menggunakan pipa, akan tetapi kita akan membuat kolam ya untuk sistem tanam pada tanaman nantinya. Langsung saja, untuk material yang digunakan untuk desain kali ini yang saya gunakan adalah rangka menggunakan bajaringan, kemudian untuk tempat tanam ya itu styrofoam dengan tebal 4-5 cm. Kemudian untuk atap sama saya gunakan plastik UV. Kemudian langsung kita pembahasan tentang rangka. Nah, ini adalah rangka yang saya buat. Ini menggunakan rangka bajaringan. Terserah dari kawan-kawan mau menggunakan kayu juga bisa, bajaringan juga bisa, silahkan. Dan ini adalah ukuran yang saya buat berdimensi 4 kali 2,5 meter ya. Dan ini adalah berukuran 4 kali 2,5 meter. Kemudian untuk tinggi dari tanah dasar itu adalah 70 cm. Nah, untuk tinggi tiang bagian depan ini adalah 2,2 meter ya. Kemudian untuk tiang belakang ini adalah 2 meter. Selanjutnya untuk ketebalan kolam ya, tinggi kolam ini saya buat 20 cm ya. 20 cm bersih untuk dari atas sampai bawah. 20 cm itu sudah cukup, karena nantinya air itu tidak akan diisi full. Paling tidak nantinya bersisa jarak kosong, ruang kosong di atas sekitar 3-5 cm ini ya. Nah, di sini. Kemudian untuk jarak tiang yang saya buat ini adalah per 1 meter ya. Per 1 meter. Kemudian untuk rangka tengah, karena ini akan menahan beban air dan juga tanaman, ini saya agak rapatkan dikit, sekitar 70 cm untuk bagian tengah untuk rangka. Kemudian setelah kita memasang rangka atau membuat rangka, yang selanjutnya kita lakukan adalah pemasangan plywood ya. Nah, ini adalah plywood dengan ketebalan 8-10 mili atau 1 cm atau 8 mm sampai 10 mm itu sudah cukup untuk menahan air. Dan ini kawan-kawan potong saja ya. Kawan-kawan potong saja, sesuaikan dengan ukuran bak kolam nantinya. Dan untuk bak kolam ini saya buat dengan tinggi 20 cm ya. Dimensinya tadi 4 kali 2,5 meter ya. Sedangkan untuk tinggi ya, tingginya ini adalah 20 cm. Kemudian lanjut lagi, setelah kita memasang alas ya, plywood, kemudian kawan-kawan lapisi lagi dengan terpal ya. Terpal pada bagian dalam. Nah, untuk terpal yang digunakan itu lebihkan saja. Misalkan ini 4 meter, berarti yang 4 meter ini tadi terpal gunakan saja dimensinya 5 meter
Kemudian untuk panjang ke belakang 2,5 meter jadi 3 meter. Jadi terpal yang dibeli dengan ukuran ini ya, itu berukuran 3 kali 5 meter. Jadi terpal itu gunakan saja terpal yang tebal, jangan terpal yang biasa. Terpal yang memang khusus untuk menahan air. Jadi terpal tersebut bisa tahan lama. Nah, setelah masang terpal, kawan-kawan tinggal kencangkan saja ya pada bagian sisi ini. Nantinya akan lebihan karena gunanya untuk mengencangkan ya pada bagian sisi sebelah luar. Nah, kawan-kawan pasang juga bagian atas ini ya, plastik UV. Plastik UV juga tidak terlalu besar karena ini hanya gunanya untuk menahan air hujan saja. Ini berukuran 4 meter, kemudian panjang ke belakang 3,5 meter. Jadi kawan-kawan lebihkan saja nantinya, buat saja panjang plastik UV jadi 4,5 meter, kemudian untuk panjang ke belakang itu jadi 4 meter. Karena apa? Kenapa kita lebihkan? Karena nantinya gunanya untuk mengencangkan ya, mengencangkan pada bagian depan dan juga pada bagian sisi. Untuk mengencangkan ini kawan-kawan bisa gunakan kayu ya, kayu reng kecil, kemudian dilipat atau menggunakan paperclip yang besar. Tinggal kawan-kawan jepit saja pada bagian bawah sisi seperti ini, paperclip dengan jarak 50 cm sudah cukup. Nah, apabila kawan-kawan sudah memasang rangka, kemudian plywood, kemudian dilapis lagi juga dengan terpal, kemudian kawan-kawan pasang ya pompa air kecil saja di sini dengan semprotan air menuju ke sisi sebelah. Gunanya apa? Supaya nantinya pompa ini pertama gunanya untuk mendorong air apabila kawan-kawan nanti mengisi nutrisi AB mix untuk tanaman, supaya air nutrisi tersebut dapat tersebar dengan merata ke dalam bak. Kemudian kedua, pompa ini gunanya untuk menjaga agar air tetap mendapatkan atau menghasilkan oksigen nantinya. Nah, kemudian apabila kawan-kawan sudah masang seperti ini dengan pompa, kawan-kawan tinggal isi saja ya air seperti ini kurang lebih. Nah, seperti ini nantinya. Nah, apabila air sudah diisi, kawan-kawan gak usah isi full ya. Dengan ketinggian 20 cm itu tadi, isi saja air dengan ketinggian mungkin sekitar 12 atau 13 cm itu sudah cukup. Karena nantinya di atas akan dipasang lagi styrofoam dengan tebal 4 cm. Kemudian sudah kita isi air. Setelah itu baru kita masukkan styrofoam. Nah ini adalah styrofoam yang saya desain, saya buat. Jadi kawan-kawan apabila membeli styrofoam, ukur saja ya, diukur. Dan ini adalah sesuai dengan ukuran bak yang saya desain. Nah, ini dengan bak yang seperti ini ya. Jadi styrofoam itu nggak usah kawan-kawan langsung masukkan besar ke dalam bak, itu kurang efektif. Lebih baik kawan-kawan potong saja, diukur dulu. Nah, kalau untuk ukuran yang saya buat ini adalah berukur 75 cm ya. 75 cm, 75 kali 75 cm. Karena apa? Karena nanti apabila kawan-kawan ingin contoh misal ingin mengisi nutrisi AB mix, kawan-kawan tinggal angkat saja contoh seperti ini ya. Nah, ini kemudian kawan-kawan juga nggak harus mengangkat semuanya besar langsung seperti ini, enggak. Jadi bisa satu persatu. Kemudian kelebihan dari dengan memotong seperti ini, nah kawan-kawan nanti untuk panennya ya, dengan rakit apung ini kita tidak panen dengan panjang seperti ini. Pada bagian tengah itu masih mudah kita panen. Contoh, pada saat kita mau panen, ambil saja pada bagian sisi dulu ini ya. Kemudian ini juga kita ambilkan, misal, nah ini kita ambil. Nah,
pada bagian tengah kawan-kawan tinggal geser saja karena dia mengapung. Geser saja, menggunakan misalkan tangan nggak sampai, gunakan kayu, tinggal kawan-kawan geser saja seperti ini. Nah, itu mudah karena untuk rakit apung, biar dia sebesar apapun, misalkan 5 kali 3, selama dengan ada potongan-potongan seperti ini masih enak kita susun. Itu adalah kelebihan dari rakit apung ya. Nah, kemudian ini sudah ya penjelasan untuk tempat tanam. Kemudian untuk lubang, nah ini saya buat desain ini berukuran jarak lubang 12,5 cm ya. Kenapa 12,5 cm? Contoh, seandainya nanti saya ingin merubah tanaman seperti sawi atau selada, itu kan memerlukan ruang yang cukup besar karena daunnya begitu lebar. Jadi untuk tanaman sawi paling tidak itu jaraknya adalah per 25 cm ya, per 25 cm. Jadi pas kita mau menanam atau memindahkan ke tempat tanam, isi saja sini satu ya, sini kosong, dan ini satu lagi, ini kosong, dan ini satu lagi. Nah, jadi berikan saja jarak ruang kosong untuk nantinya daun untuk tumbuh ya. Sama sebelah di sini isi, kemudian ini kosong, isi lagi, kosongkan lagi, nggak apa-apa. Karena apa? Karena gunanya apabila nanti kawan-kawan ingin mengganti tanaman, contoh tanaman yang hanya tumbuh tinggi ke atas, tidak terlalu daun besar seperti seledri, kangkung, atau bayam, kawan-kawan tinggal masukkan saja ya, masukkannya saja untuk seluruh lubang ini, 1, 2, 3, 4, 5, masukkan saja, nggak apa-apa. Karena untuk seledri itu hanya tumbuh ke atas dengan daunnya tidak terlalu besar. Untuk kangkung juga sama, kemudian bayam juga sama, masih aman. Nah, apabila kawan-kawan ingin menanam selada, otomatis beri saja ruang kosong pada bagian tengah ini ya. Nah, ini berikan saja jarak agar nantinya tanaman selada bisa tumbuh dengan maksimal. Ini adalah contoh rakit apung ya. Kelebihan dari rakit apung untuk panen pada bagian tengah itu mudah karena kita tinggal menggeser styrofoam ya. Styrofoam seperti ini. Apabila kita ingin menanamnya lagi, tinggal susun saja, tinggal geser-geser saja, dia akan tersusun dengan rapi seperti ini. Nah, kemudian untuk rakit apung ini juga tidak perlu harus menggunakan tiang ya, tiang bawah. Kawan-kawan juga bisa buat di bawah seperti ini ya. Nah, seperti ini kurang lebih. Ini seandainya kawan-kawan punya tanah yang sudah rata, bisa dibuat seperti ini. Jadi kawan-kawan hanya buat rangka pada bagian penahan sisinya saja, takut nanti airnya jebol. Dan juga rawannya pada bagian bawah ini, apabila ada hewan-hewan ternak seperti ayam dan kucing sebagainya, itu kemungkinan bisa naik ke atas ini ya. Jadi saya sarankan apabila ingin membuat di bawah seperti ini di dasar tanah, dihindarkan dari hewan-hewan ternak maupun peliharaan. Boleh di bawah asalkan hewan tersebut tidak mengganggu tanaman atau sudah dikurung. Ini ya, ini adalah contoh dari desain rangka hidroponik rakit apung. Kemudian untuk kekurangannya juga saya pernah dapat cerita dari kawan-kawan juga, karena sistem rakit apung ini akarnya tenggelam ya, tenggelam. Jadi untuk tanaman-tanaman yang ibaratnya tumbuh lama ya di kolam seperti ini kurang efektif juga, karena dapat menyebabkan pembusukan pada akar ya. Saya sarankan apabila ingin membuat sistem rakit apung, tanam saja paling tidak sekali tanam itu sudah dipanen semua, diangkat. Contoh seperti selada ya, selada paling tidak 1,5 bulan, maksimal 2 bulan itu sudah dipanen semua. Apabila sampai seperti seledri ya, karena seledri bisa tahan lama, kita ambil batangnya saja. Nah, kalau seledri itu kan bisa setahun atau setahun lebih, itu kemungkinan bisa terjadi serangan pembusukan akar karena akarnya terlalu
lama terendam ya. Ini adalah salah satu contoh kekurangan dari rakit apung. Akan tetapi sistem rakit apung ini dibuat selebar apapun itu mudah ya. Contoh untuk kita memanennya tadi. Jadi untuk memanennya tinggal kawan-kawan geser saja karena dia mengapung ya. Geser seperti ini, susun saja biar selebar apapun selama dia mengapung masih bisa kita susun ya. Nah, ini adalah contoh desain rakit apung yang saya buat. Apabila kawan-kawan masih kebingungan atau ada ingin yang ditanya, silahkan, nanti juga kita akan jawab, atau ingin kawan-kawan yang membantu berbagi pengalaman juga bisa, agar nantinya kita semuanya mendapatkan pengalaman bagaimana pembuatan hidroponik dengan sistem rakit apung seperti ini. Mungkin cukup sekian dari saya. Jangan lupa kawan-kawan untuk like, komen, dan subscribe agar nantinya channel ini dapat membantu kawan-kawan semua membuat rancangan sistem hidroponik, baik itu sistem NFT, DFT maupun rakit apung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.